الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Allah turunkan namanya rahmat, belayan cinta dan kasih sayangnya kepada hambanya. Siapa yang dipandang Allah, hamba itu penuh dengan cinta dan kasih sayang, Allah gugurkan dosanya, Allah ampunkan dosanya. Walaupun itu 70 tahun lamanya, gugur dosanya. Kalau Allah memandang kita itu dengan belayan cinta dan kasih sayangnya. Yang kedua kata Rasul, awsatuha maghfirah. 10 kedua bulan Ramadan itu disebut namanya malam maghfirah. Maghfirah apa? Ampunan. Pemutihan Bapak Ibu. Jadi orang yang mendapatkan ampunan itu apabila dia telah mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah. Jadi dapatkan rahmat Allah dulu Bapak Ibu. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, ingin mendapatkan kasih sayangnya Allah, maka hendaklah kita betul-betul menjadi orang yang patuh. Hendaklah kita ini menjadi orang-orang yang penurut, orang panurui bahasanya, orang yang sami'na wa ta'na. Apa yang dikerjakan, yang disuruh Allah, yang diperintah Allah, kerjakanlah itu dengan baik dan ikhlas. Apa yang dilarang Allah, jangan diperbuat. Salat, puasa, zakat, haji, kurban, infak, wirid, sedekah, amaliyah yang wajib dan yang sunnah, itu bentuk jalan, cara-cara untuk mendapatkan rahmatnya Allah Bapak Ibu. Makanya Allah bilang, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Selalulah kamu berbuat baik. Selalulah kamu menjadi rahmatan lil alamin dan rahmatan fil alamin. Sebagaimana aku telah selalu berbuat baik menjadi rahmat buat dirimu, kata Allah. Allah begitu mengungkapkannya. Selalu kita ini berbuat baik. Jangan sampai ada kebosanan kita berbuat baik. Karena perbuatan baik yang kita lakukan itu salah satu sebab, salah satu wasilah untuk mendapatkan rahmatnya Allah Bapak Ibu, menjadi orang yang patuh. Kalau kita sudah mendapatkan rahmatnya Allah karena kita sudah menjadi orang yang patuh dan penurut, barulah orang yang mendapat rahmat itulah jalan untuk mendapatkan maghfirahnya Allah, mendapatkan ampun Allah, mendapatkan pemutihan daripada Tuhan. Makanya Allah itu tidak pernah dendam Bapak Ibu. Kenapa? Karena kasih sayangnya, rahmatnya mampu mengalahkan akan kemurkaan dirinya. Andai kata seumur hidup kita Bapak Ibu, kita durhaka kepada Allah, kita berbuat syirik kepada dirinya. Namun pada saat ajal itu sampai kepada diri kita, lalu kita rujuk kepada Allah, Allah masih bukakan juga pintu ampunan itu buat diri kita. Makanya Allah bilang, siapa yang datang kembali kepada aku, pintu rahmat dan ampunan aku terbuka bagi dirimu 24 jam, kata Allah. Disitulah baginda Rasul Bapak Ibu, menjelang ajal beliau, lalu turunlah Jibril menyampaikan pesan daripada Tuhan. Apa pesannya Jibril kepada Rasulullah Bapak Ibu menjelang beliau itu meninggal dunia? Ya Muhammad, man taba min ummati qabla mautihi bisanatin faqubila taubatuhu. Wahai Muhammad, apabila ada di antara umatmu, hai Muhammad, 1 tahun sebelum dia mati, lalu dia bertobat kepada Allah, faqubila taubatuhu. Sampaikan hai Muhammad kepada umatmu bahwa taubat umatmu diterima oleh Allah. Lalu apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, 1 tahun itu 12 bulan ya Jibril. Saya khawatir umatku nanti dia lalai, dia lengah, lupa dia bertobat. Karena 1 tahun itu masih 12 bulan. Minta lagi ya Jibril kepada Allah, minta diskon ya Jibril. Balik lagi Jibril itu Bapak Ibu menemui Tuhan. Lalu setelah berjumpa dengan Allah, Jibril pun kembali menemui Muhammad. Ya Muhammad,
Man taba min ummati qabla mautihi bisahrin faqubilat taubatuhu. Wahai Muhammad, apabila ada umatmu, wahai Muhammad, 1 bulan sebelum dia mati lalu dia bertobat, faqubilat taubatuhu. Ketahuilah hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, maka taubat umatmu masih dibuka oleh Allah, masih diterima Allah. Apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, 1 bulan itu masih 30 hari ya Jibril. Aku khawatir nanti dalam 30 hari itu umatku lalai dan lengah dia Jibril. Tolonglah Jibril, sampaikan kepada Allah, minta diskon lagi. Baik ya Muhammad, lapor lagi Bapak Ibu. Lapor lagi Jibril kepada Allah. Kemudian Jibril pun datang menghampiri Rasulullah. Ya Muhammad, man taba min ummati qabla mautihi bi usbu'in faqubilat taubatuhu. Wahai Muhammad, apabila ada umatmu, hai Muhammad, 1 minggu sebelum matinya dia, lalu dia bertobat kepada Allah, maka taubatnya masih diterima Allah ya Muhammad. Sampaikanlah kepada umatmu. Wahai Jibril, 1 minggu masih 7 hari ya Jibril. Aku masih khawatir jangan-jangan dalam 7 hari itu dia lupa ya Jibril untuk bertaubat. Minta lagi diskonnya ya Jibril kepada Allah. Labar diskonnya Bapak Ibu. Lapor lagi kepada Allah. Kemudian Jibril pun menghampiri Rasulullah. Ya Muhammad, man taba min ummati qabla mautihi biyaumin faqubilat taubatuhu. Wahai Muhammad, apabila ada di antara umatmu, hai Muhammad, 1 hari sebelum dia wafat, 1 hari sebelum dia mati, lalu dia bertobat kepada Allah, maka taubatnya masih diterima Allah ya Muhammad. Wahai Jibril, 1 hari itu masih 24 jam ya Jibril. Aku khawatir dalam 24 jam itu dia lupa ya Jibril. Minta lagi diskon ya Jibril kepada Allah. Baik ya Muhammad. Turun lagi Jibril menghampiri Rasulullah. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, man taba min ummati qabla mautihi bisa'atin faqubilat taubatuhu. Ya Muhammad, apabila ada di antara umatmu, hai Muhammad, 1 jam sesaat sebelum dia mati ya Muhammad, kemudian dia tobat kepada Allah, maka Allah masih menerima tobatnya ya Muhammad. Sampaikan kepada umat. Begitulah Allah Bapak Ibu. Allah tidak pernah menaruh rasa dendam di dalam dirinya. Walaupun dia menciptakan akan diri kita, dia yang mencukupkan semua makanan kebutuhan kita, lalu kita durhaka kepada dirinya bertahun-tahun. Tapi pada saat sejam, 1 detik sebelum ruh itu lepas daripada tubuh ini, lalu kita bertobat Bapak Ibu, Allah masih terima. Ketika itulah Rasulullah Bapak Ibu tidak lagi mau meminta diskon lagi kepada Allah melalui Jibril. Ya. Maka disitulah Rasulullah mengatakan, siapa di antara umatku, kata Rasulullah, apabila 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, 1 jam, 1 saat sebelum dia mati, lalu dia tidak mau juga bertobat kepada Allah, la afwan la, tiada maaf bagi dirimu, kata Rasulullah. Tiada maaf, tidak ada ampunan lagi. Disitulah Rasul mengatakan, innallaha la yaqbalu taubatan minal abdi ma lam yugorgir. Allah masih mau menerima taubat seorang hamba selagi ruh itu belum Senin Kamis Bapak Ibu. Yugorgir itu sebelum ruh itu sampai di tenggorokan. Sebelum. Tapi kalau sudah sampai di tenggorokan, ala afwan la, tiada maaf bagi dirimu. Makanya jangan disia-siakan Bapak Ibu. Bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah itu untuk mempersiapkan amal yang terbaik di hadapan Allah, mempersiapkan ibadah yang terbaik di hadapan Allah, mempersiapkan diri yang terbaik di hadapan Allah. Jangan disia-siakan. Ini, ketika kita sudah mendapatkan ampunan Allah, maka wa akhiruha iskum minan nar, kata Rasulullah. 10 akhir terakhir, nah 10 akhir dari bulan Ramadan itu disebut namanya iskun minan nar. Jadi orang yang bisa terhindar, orang yang bisa lepas dirinya daripada azab dan keungkungan neraka,
apabila dia telah mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Di situ dia lepas Bapak Ibu. Nah, inilah rahasianya tuftahu abwabul jinan, dibukakan Allah pintu-pintu surga Bapak Ibu. Maka jikalau kita ingin terbukanya pintu-pintu surga sebenarnya, maka jadikanlah 12 bulan itu, 1 tahun itu menjadi bulan Ramadan buat diri kita. Ramadan kan setiap bulan itu bagi diri kita. Kalau kita mampu meramadankan setiap bulan itu bagi diri kita sebagai bulan pembakaran dosa, pembakaran nafsu, menjinakkan jiwa, maka setiap bulan itu menjadi bulan pembakaran dosa itu. Bulan Ramadan namanya itu Bapak Ibu. Ya. Setiap malamnya, setiap minggunya menjadi malam rahmat, malam maghfirah, malam isku minan nar. Itu makna hakikatnya. Jadi inilah harapannya Rasulullah itu kepada umat. Kalaulah umatku tahu tentang rahasia di balik bulan Ramadan itu, rahmat, maghfirah, isku minan nar, sudah pastilah umatku berkeinginan 12 bulan menjadi bulan Ramadan seluruhnya. Karena Ramadan itu dikatakan bulan mubarak. Mubarak apa? Pengampunan dosa yang diberkati. Di mana letaknya berkat? Di mana letaknya mubarak? Letaknya berkat mubarak bulan Ramadan itu, disitulah kita mampu memandang nurnya Allah pada sekalian alam itu Bapak Ibu. Maka siapa yang mampu memandang nurnya Allah nyata dan sempurna pada dirinya, maka dengan nur itulah mendapat rahmatlah dia, mendapat ampunanlah dia. Makanya api neraka padam bagi dirinya. Inilah orang yang mampu mengenal rahasia Ramadan itu sebagai bulan mubarak. Kalau kita mampu memandang yang Ramadan itu pembakaran dosa itu adalah ketika Bapak Ibu mampu memandang nur Muhammad sempurna pada alam, sempurna dia rupa insan ini. Disitulah dia menjadi mubarak yang diberkati, mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, mendapatkan isku minan nar dia. Itulah maknanya orang yang telah hidup dan telah bisa memandang dan melihat nur Muhammad sempurna pada dirinya, sudah menjadi tubuhnya, sudah menjadi rohnya. Wa tuqlaqu abwabul jahim, tertutuplah pintu neraka bagi dirinya. Pintu keburukan tidak ada, pintu kemurkaan Allah tak ada, hilang bagi dirinya. Kenapa? Yang ada cuma abwabul jinan, pintu surga yang terbuka. Jadi kalau pintu surga terbuka bagi seseorang, pintu neraka ini tertutup. Kalau kita sudah mendapatkan rahmat, maghfirah dan isku minan nar, tentu tidak ada lagi manusia ini sengaja untuk berbuat dosa dan maksiat. Terhindar daripada itu. Kenapa? Karena dirinya itu betul-betul diri yang sudah mendapatkan namanya rahmat, maghfirah dan isku minan nar itu. Kemudian kata Rasul yang keempat, wa tugallu asyayatin. Wa tugallu asyayatin. Apa artinya nih? Di bulan Ramadan yang penuh dengan mubarak itu, setan-setan dikebat Bapak Ibu. Dirantai, diikat. Wa tugallu asyayatin. Setan itu terantai. Mana yang dikatakan setan Pak Naim? Bukan setan di luar diri, tapi setan di dalam diri. Setan di dalam diri itu yang disebut namanya nafsu. Maka nafsu dengan nafsi sebalik dua walinya itu mah. Yang dikatakan setan itu nafsu, bukan nafsi. Kalau nafsu ini hanya tak mengenal Allah. Yang setan itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku dah ilhamkan ke dalam jiwamu sifat fujur. Itulah sifat nar. Itulah sifat setan. Maka ketahuilah kata Rasulullah, inna syaitana yajril insan majrid dam. Sesungguhnya setan itu ada di dalam diri kita masing-masing seperti mengalirnya darah di dalam urat kita Bapak Ibu. Itu yang nafsu. Itu yang keakuan diri Bapak Ibu. Itu yang sifat fujuraha wa taqwa itu.
Maksudnya apa sifat fujur wa taqwa? Itulah sisi gelapnya manusia. Sisi gelapnya manusia itu namanya sifat nar, sifat setan, itu yang nafsu. Makanya ketika narnya nggak bisa ditundukkan, lihatlah nanti kalau udah berkawan ya, naik galang-galang wah, madang mah, bangki setannya kok. Bangki setannya dia. Kalau lah bangki setannya, aja tak tegak asli. Biko bisa piring tabang, gale tabang. Itu tuh. Ini mesti pahami. Ya, jadi kalau kita baca Al-Quran juga ngerti kita itu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita tak tahu memahami makna auzubillah ta'awuz itu, maka yang membaca ta'awuz itu yang setan tuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang membaca tuh, itu yang setan yang terkutuk tuh. Kalau tak paham dia tentang rahasia dirinya, itu tuh. Sama nanti Bapak Ibu, ya, yang mana tahu nanti 2023 ini naik haji kan, enggak tahu loh. Woi setan-setan Arab Saudi, ngumpul kamu di sana. Ini aku dari Indonesia. Dilemparnya. Lihat kan namu setan tuh dilontar situ Bapak Ibu. Padahal itu maknanya kias. Lemparilah setan yang ada dalam diri ini, ambil. Diambil itu dengan bismillah ambilnya atas nama Tuhan. Aku ambil dirimu, aku buang kamu dari diriku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar. Itu maksudnya. Ini mesti berilmu kita. Makanya dikatakan, ya. Al-ilmu qablal qaul wal amal. Berilmulah kita ini sebelum kita berfatwa, sebelum kita berbicara, dan sebelum kita beramal. Jadi sebelum beramal dan berbicara, hendaklah kita berilmu lebih dulu. Sebab apa? Man amila bila ilmin dolal. Siapa yang beramal tidak berilmu, maka sesat amalannya. Mardut tak diterima. Kita sholat, hanya kita cukupkan ibadah sholat kita memahami ilmu fikih saja Bapak Ibu. Ilmu fikih itu yang belajar tentang sholat, hanya belajar tentang perbuatan sholat. Bagaimana cara berdiri, ruku, itidal, apa lafaznya. Kalau kita memadai sholat kita secara ilmu fikih saja, maka ibadah kita selama ini menjadi ibadah yang hampa, percuma dan sia-sia. Itulah amal ibadah yang fata morgana. Tidak ada rohnya. Hanya tunggang-tunggi aja. Ini yang dikatakan oleh Rasul. Ada di antara umatku, kata Rasul, 2 orang umatku sama-sama dia mendirikan ibadah sholat. Cara berdirinya sama. Cara rukuknya sama, cara sujudnya sama, cara duduknya sama, tapi kualitas sholat di antara mereka berdua itu bagaikan langit dengan bumi, Bapak Ibu. Langit dengan bumi ada tidak bertemu ya Bapak Ibu? Sangat jauh jaraknya antara langit dan bumi. Maksudnya apa? Ada sholatnya yang bermakrifat, ada sholatnya yang tidak bermakrifat, ada sholatnya yang mengenal Allah, ada sholatnya yang tidak mengenal Allah. Maka sholat yang mengenal Allah, yang menyaksikan Allah, dengan sholat yang tidak mengenal dan menyaksikan Allah, bagaikan langit dengan bumi. Tidak akan pernah berjumpa dan bersua Bapak Ibu. Ini disebut nama sholat batang tubuh. Padahal di dalam syariat itu ada isinya. Hakikat itu ada di dalam syariat Bapak Ibu. Ya. Jadi di dalam syariat itu ada hakikat. Itu yang isinya tuh. Kalau Bapak Ibu beli kacang lah, enggak kacang miang loh. Ya kan? Yang diambil apanya? Kulit itu isinya. Isinya itu isi itu yang akan dicari ya. Tapi untuk mendapatkan isinya perlu nak kulit? Perlu tuh. Jadi kedua-duanya dipakai Bapak Ibu. Kulit perlu, isi lebih perlu lagi. Namun kalau udah dapat isi, kadang kulitnya dibuangnya itu mah. Karena yang ada isinya. Namun kedua-duanya dipakai. Lihat pantunnya burung tadi. Burung itu bisa terbang karena ada apa Bapak Ibu? Ada sayapnya 2 kayak ini Ini sayap syariat, ini sayap hakikat. Kalau syariat saja, satu aja sayapnya, tidak akan pernah bisa terbang itu.
karena putih sayuknya semalam. Kalau saya hakikatnya ada yang ada, syariat tidak ada, juga nggak bisa terbang. Tapi ketika syariat dan hakikat ada kedua-duanya, baru dia bisa terbang di situ. Syariat dengan hakikat tidak boleh dipisah ceraikan. Ya, dia adalah saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Syariat itulah batang tubuh, hakikat itu yang ruhnya. Ini yang mesti pahami ya. Maka sholat itu mesti pakai batang tubuh. Ada tadi Bapak Ibu sholatnya tak pakai batang tubuh? Tentu tuh. Jadi sholat mesti ada batang tubuhnya, kelihatan tubuhnya, berdiri ruku i'tidalnya. Tapi apa yang menyebabkan batang tubuh ini bisa berdiri, ruku, sujud, dan duduk? Karena ada isinya di dalamnya. Apa isinya? Ruh itu yang mesti dipahami. Kalau tidak ada ruh, tak bergerak tubuh ini. Tak bisa dia berdiri. Tapi kalau tidak ada batang tubuh, ruh pun tak bisa dikenal. Ruh pun tak bisa disaksikan. Makanya kedua-duanya itu mesti dipakai. Sholatnya mesti pakai batang tubuh dan mesti pakai pula ruhnya. Itulah dia. Yang zahir menunjukkan yang batin. Nyatanya ruh kena tubuh, zahirnya tubuh itu kena ruh. Namun untuk melihat kesempurnaan ruh, lihatlah kepada batang tubuh ini. Batang tubuh inilah sebenarnya, ya, ruh itu yang sebenar-benarnya. Itu dia ilmunya, dipakai kedua Bapak Ibu. Tuh, watughallu asyayatin, mesti pahami. Kemudian yang keempat. Yang keempat kata Rasul, fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Man hurima khairuha faqad hurima. Apa artinya itu? Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di bulan Ramadan itu ada satu malam khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha, barang siapa yang diharamkan baginya kebaikan pada malam itu, siapa yang tidak mendapatkan malam kebaikan, faqad hurima, maka haram baginya, tidak akan pernah mendapatkan kebaikan. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam apa namanya Bapak Ibu? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar 1000 bulan. 1000 bulan ini Bapak Ibu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, sama artinya Bapak Ibu telah beramal 83 tahun 4 bulan lamanya Bapak Ibu. Sedangkan umur Bapak Ibu belum tentu bisa mencapai 83 tahun 4 bulan. Umur kita yang 60 lalu dapat Lailatul Qadar, tambahlah tuh 60 tahun, tambah 83 tahun 4 bulan doa. Panjangan. Sedangkan rata-rata umur kita ini kata Rasulullah berapa Bapak Ibu? Berapa kali Pak? Bisa nih boleh. Kata Rasul, a'maru ummati baina sitin ila sab'in. Ada nama Siti? Ada. A'maru ummati baina sitin ila sab'in. Rata-rata umur umatku kali Pak, kata Rasulullah, 60 sampai 70 tahun. Wa aqaluhum man yajuzu zalik. Andai kata ada yang lebih 60 dan ada yang lebih daripada 70, itu hanya sedikit saja. Ada tapi sedikit. Tapi siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka sama artinya 83 atau 4 bulan namanya Bapak Ibu. Sekarang yang Lailatul Qadar itu wujudnya yang bagaimana Bapak Ibu? Ini mesti paham. Oh, Lailatul Qadar, obalatan baskom di rumah. Tengok. Alun baku le dah. Alun jadi es le dah. Karena dalam pikiran mereka, kalau Lailatul Qadar itu turun malam itu, air beku, lautan beku tuh, Gimana kapal laut itu berjalan
Pohon-pohon tunduk sujud, arobo kane rumahnya warna jadi rayu. Ini mesti pahami Lailatul Qadar itu maknanya nurun ala nuri. Lihat. Lailatul Qadar itu maknanya nur ala nur. Apa artinya nih? Cahaya di atas cahaya. Maknanya, itu terjemah namanya. Maknanya, ya, menyaksikan cahaya Allah nyata pada Muhammad. Rupanya Lailatul Qadar itu Bapak Ibu menyaksikan kewujudan Allah nyata pada diri Muhammad. Itu yang Lailatul Qadar. Cahaya yang terang benderang. Cahaya yang benderang-benderang itu di atas cahaya Muhammad, itu cahaya Allah. Maka orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang telah menyaksikan kezahiran dan kewujudan Allah yang nyata pada alam sempurna pada dirinya berupa insan. Itu yang Lailatul Qadar. Namun rahasianya itu disembunyikan. Maka kita bongkarlah rahasia Lailatul Qadar secara syariat, Lailatul Qadar secara ilmu tarikat, Lailatul Qadar secara ilmu hakikat, Lailatul Qadar secara ilmu ma'rifat. Supaya nanti pulang dari sini sudah dapat Lailatul Qadar. Jangan tunggu bulan Ramadan. Lihat. Kalau ditunggu bulan Ramadan, maka jadikanlah seluruh bulan itu menjadi bulan Ramadan. Karena sudah kita mampu melihat dan menyaksikan nur yang sudah nyata pada sekalian alam itu. Lihat. Lailatul Qadar secara ilmu syariat. Lailatul Qadar secara ilmu syariat itu hanya turun sekali setahun, yaitu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Bapak Ibu, sekali setahun cuma. Ya. Di luar bulan Ramadan tidak ada Lailatul Qadar di situ. Di bulan Ramadan itu kalau ingin mendapatkannya, jaga-jaga, kata ulama, mulai daripada malam pertama sampai malam 30. Malam pertama sampai malam 30 itu, di antara keduanya itu ada malam Lailatul Qadar. Lalu dalam pandangan torikat, pandangan torikat lagi. Dalam pandangan ilmu torikat, ya, Lailatul Qadar pada malam Ramadan itu 1 sampai 30, maka carilah Lailatul Qadar itu di 10 akhir bulan Ramadan. 10 akhir bulan Ramadan itu apa tadi namanya? Iskun minan nar. Berarti pada malam-malam ganjil. 10 akhir Ramadan pada malam ganjil. Malam apa tuh? 21, 2, 23, 25, 27, 29. Carilah dia pada 10 akhir Ramadan, yaitu pada malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, dan 29. Namun bagi orang yang mampu meniliknya secara pandangan hakikat, carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam ganjil itu. Lihat, malam ilmu hakikat lagi Bapak Ibu. Ilmu hakikat. Kita lihat harinya. Ya. Malam 21, kalau itu adalah malam Lailatul Qadar, cara melihatnya bagaimana? Ya, kata Imam Al-Ghazali, kalaulah 1 Ramadan, apabila 1 Ramadan itu jatuh pada hari Senin, maka Lailatul Qadar itu pada malam 21 Ramadan itu. 21 itu, kalaulah 1 Ramadan jatuhnya hari Senin, Lailatul Qadarnya itu pada malam 21. Kalau Lailatul Qadar itu pada malam 23 Ramadan, lihat 1 Ramadannya di mana?
Kalau 1 Ramadannya itu jatuh pada hari Kamis, hari Sabtu, maka Lailatul Qadar itu tanggal 23 itu. Itu dia. Kapan jatuhnya tanggal 25? Lihat 1 Ramadannya di mana? Kalau 1 Ramadannya itu jatuh pada hari Kamis, maka Lailatul Qadarnya itu pada tanggal 25. Kapan Lailatul Qadar pada malam 27? Apabila 1 Ramadannya itu jatuh pada hari Selasa atau hari Jumat, maka Lailatul Qadarnya tanggal 27. Nah, jadi kalau di hari Selasa atau hari Jumat jatuhnya 1 Ramadan, maka Lailatul Qadar itu tanggal 27 Ramadan. Apabila Lailatul Qadar 29, itu ketika 1 Ramadannya jatuh pada hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadarnya tanggal 29. Hari Ahad hari apa? Hari Minggu atau hari Rabu. Nah, jadi kalau 1 Ramadan jatuhnya pada hari Rabu atau hari Ahad, Lailatul Qadarnya itu tanggal 29. Bulan ini tanggal berapa dan hari apa jatuhnya? Hari Kamis. Nah, hari Kamis kalau menurut ilmu falak orang kasab, ini ilmu falak orang kasab. Nah, dia mampu memahami itu karena Allah telah membukakan rahasia Ramadan bagi dirinya. Kalaulah hari Kamis, jatuhnya hari apa tadi Bapak Ibu? Tanggal 25 Lailatulnya. Ini rahasianya. Ini secara ilmu hakikat. Lalu bagaimana kita menilik dan memahami Lailatul Qadar secara ilmu ma'rifat? Lihat. Memahami Lailatul Qadar secara ilmu ma'rifat. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.